Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Saleh Wibowo Manajemen di seluruh Indonesia? Semoga selalu sehat, selalu bersemangat untuk berinovasi. Teman-teman, dalam sesi ini saya ingin membagikan beberapa tips ya untuk membangun harga pokok penjualan itu lebih kompetitif. Sekali lagi, bagaimana atau tips agar harga pokok penjualan perusahaan teman-teman bisa lebih kompetitif. Sebetulnya kita mudah sepanjang kita memahami proses yang terjadi. Teman-teman, tolong juga karena ini beberapa langkah, simak video ini sampai akhir ya, sehingga teman-teman bisa menemukan tips-tips yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja harga pokok penjualan sehingga selalu kompetitif. Oke, teman-teman, agar kita mendapatkan harga pokok penjualan yang kompetitif itu ada beberapa faktor dan dibangun. Artinya adalah tidak langsung jadi tetapi bertahap, ya kan? Nah, kita bikin fondasinya dulu, bikin dindingnya dulu, bikin sekat-sekat kamar, baru atapnya yang muncul kelihatan bagus, baru kemudian dicat. Itulah yang mungkin dibangun. Demikian juga dengan proses harga pokok penjualan yang kompetitif. Teman-teman, ada dua faktor yang harus kita perhatikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Karena dua-duanya itu akan berpengaruh pada HPP kita, harga pokok penjualan. Saya akan mempopulerkan terus HPP, harga pokok penjualan itu adalah sama dengan harga pokok produksi ya. Kita berbicara terminologi yang umum saja. Nah, jadi ada dua faktor kembali, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pertanyaannya adalah manakah yang lebih penting, apakah faktor internal atau faktor eksternal? Kalau saya jawab sebetulnya dua-duanya penting. Tetapi prioritas pertama adalah faktor internal. Karena faktor internal itu adalah hal yang harus dilakukan dahulu sebelum faktor eksternal masuk. Nah, jadi di sini saya juga memberi contohnya HPP, harga pokok production itu untuk food and beverage businesses. Ya, atau untuk juga resto atau juga untuk cafe. Tetapi prosesnya itu plus minus sama untuk proses-proses produksi yang lain. Nah, dibangun dari beberapa faktor, terutama kita prioritaskan faktor internal lebih dahulu. Ya, nah saya memang membawa catatan karena sedemikian pentingnya proses-proses ini, sedemikian banyaknya proses-proses ini yang harus berurutan. Nah, proses internal yang bagaimana yang bagus atau kompetitif atau bisa mendukung HPP yang kompetitif tadi, yaitu cukup sederhana, yaitu faktor yang terstandarisasi dan transparan. Artinya terstandarisasi adalah prosesnya tertata dengan bagus sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis food and beverage costing atau juga mungkin manufacturing costing atau juga jasa costing dan sebagainya. Yang penting ada standarisasinya, prosesnya dulu. Ya. Nah, prosesnya dulu itu membangun proses dari penerimaan barang baku. Nah, dari penerimaan baku bagaimana, kemudian penerimaan proses penyimpanan bahan baku seperti apa. Nanti secara detail, pasti yang lebih detail banyak lagi, berapa persen bahan baku atau inventory yang harus ada. Tapi nanti itu nanti ya. Jadi proses penerimaan barang baku, penyimpanannya bagaimana, kemudian pengolahannya. Karena pengolahan di bisnis food and beverage atau restoran atau cafe
berhubungan dengan freshness sebagai bentuk quality daripada bahan baku atau bahan material atau bahan masakan atau bahan minuman. Freshness ini sangat penting. Ya, saya tidak kemudian juga proses penyajiannya, ya kan? Nah, kenapa proses penyajiannya itu penting? Karena juga ketika kita mencatat itu, kalau kita salah, misalnya klien kita pesen nasi goreng, tapi waiters kita dengarnya mie goreng. Nah, itu ketika disajikan kan menjadi waste, menjadi cost yang ekstra. Nah, itu dia teman-teman. Jadi membangun proses dari penerimaan barang baku makanan atau bahan baku minuman, proses menyimpannya, proses mengolahnya, dan proses penyajiannya. Itu dari sisi bahan baku. Tadi yang saya sampaikan adalah proses yang terstandarisasi bagaimana taking ordernya. Ya kan? Kalau taking order, kita harus direkonfirmasi, kalau boleh Bapak saya ulangin dan sebagainya. Ya, begitu. Jadi proses yang terstandarisasi dan transparan. Nah, kemudian teman-teman, nah yang paling penting adalah juga di proses peralatan-peralatannya, karena ini juga akan berhubungan dengan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kalau kita memilih suatu resto ataupun kafe katakanlah, berarti kita harus hati-hati dalam memilih peralatannya. Kemudian juga luas kitchennya, working kitchennya itu seperti apa. Tentu kalau kafe mungkin juga karena simple food, jadi kitchennya sedikit. Tetapi kalau resto, maka kitchennya lebih besar lagi. Nah, itu teman-teman. Itu yang kita lihat faktor internal. Nah, di pengolahannya pun, ya, jadi kita di pengolahan dan penyimpanan. Tadi kita lihat di bisnis makanan dan minuman, quality itu sangat penting sekali. Karena proses penyimpanannya itu biasanya frozen. Coba bayangkan, yang paling banyak biasanya daging ayam. Kalau jarak antara penerimaan dan penyimpanan itu panjang, secara pada restoran-restoran yang high quality itu akan berpengaruh. Jadi semestinya di bagian penerimaan ada freezer juga. Sementara di bagian pengolahan atau di kitchen ada freezer juga. Namun demikian, kalau perusahaannya masih kecil, tentu kita bisa gabungkan freezernya supaya fixed cost kita tidak terlalu besar. Betul kan? Nah, itu dia. Sehingga proses penyimpanan dan pengolahan, penerimaan, penyimpanan, dan pengolahan itu kita harus lakukan dengan benar, ya, terurut begitu, dan proses penyimpanannya bagus. Freezer itu juga penting, itu karena kapasitas freezer itu akan menentukan juga proses berapa kali kita beli. Misalnya dalam seminggu, kalau freezernya kecil, berarti kita akan membeli hampir seminggu dua hari sekali katakanlah. Berarti apa? Biayanya akan lebih mahal, biaya material, karena ada proses ongkos kirim, ongkos administrasi. Tetapi kalau freezer kita besar, kalau di hotel bintang 5 atau restoran yang sudah bintang 5 atau bintang 4 katakanlah, mereka ada walking chiller, walking freezer gitu, ya. Mereka bisa membeli seminggu sekali, kemudian dengan kualitas pendinginan yang di bawah katakanlah 15 derajat, ya, minus 15 derajat, quality akan bagus. Nah, itu teman-teman. Jadi itu dari sisi proses, standarisasi proses dan transparan. Kemudian yang paling penting lagi adalah menu engineering. Nah, menu engineering itu untuk, terus terang, ini juga untuk membangun sales kepada pelanggan, tetapi menu engineering yang bagus
itu harus juga bisa mengakomodasi potongan-potongan yang kecil. Nah ini teman-teman, misalnya kita punya salmon steak, ya kan? Salmon steak kan 200 gram atau 120 gram, 150 gram. Itu kan pasti ada potongan-potongan yang kecil-kecil. Nah itu harus dijadikan misalnya salmon canopis gitu, atau salmon yang lain juga, sehingga yang kecil-kecil potongannya tidak masuk di dalam ukuran salmon steak ya, sebagai perapian itu bisa kita produksi untuk yang lain, jadi waste-nya juga minimal. Nah itu teman-teman, kita coba lihat di sisi situ. Kemudian kalau ada udang mayonnaise misalnya, udangnya yang udang mayonaise-nya untuk steak atau untuk udang mayonnaise, kemudian kita bikin gorengan platter yang kita bisa memakai bahan baku udang itu sisa-sisanya, potongan-potongan kecil, demikian juga daging dan sebagainya. Nah itu teman-teman, faktor internal itu sangat pengaruh ya. Kemudian kita itu adalah proses-proses yang dilakukan oleh bagian production atau kitchen. Ya, mulai dari penerimaan tadi adalah bagian dari store ya, kemudian dari kitchen, dari resepinya, gramasinya dan sebagainya, itu semuanya kitchen. Tentu nanti akan dicek oleh teman-teman di bagian cost accounting. Nah, ini dia. Nah, satu hal lagi yang perlu adalah budaya stock take harian. Ya, jadi teman-teman kitchen ataupun juga chef gitu menugaskan FB admin untuk selalu menghitung. Jadi itu akan membantu chef untuk mengetahui berapa material yang kita produksi, pakai produksi. Katakanlah ayamnya hari itu berapa, apalagi kalau di hotel telurnya berapa, kan teman-teman itu ya. Artinya juga inilah yang nanti akan chef juga akan mengevaluasi setiap minggunya. Nah, tadi ada satu lagi selain terstandarisasi adalah transparan. Maka teman-teman dari sisi cost accounting itu akan melakukan stock take. Nah, inilah teman-teman, saya sangat menghindarkan proses stock take itu, proses stock take bulanan. Jangan, karena akan ada tendensi nanti banyak sekali selisih yang tidak terdeteksi dari minggu ke minggu. Nah, saya sarankan stock take mingguan. Kenapa stock take mingguan? Karena kalau ada selisih, selisihnya belum besar. Nah, kalau selisihnya belum besar, mencarinya, memperbaikinya mudah. Bayangkan kalau kita stock take-nya tanggal 30 Agustus katakanlah. Padahal kejadiannya sudah 2 Agustus. Ini lupa dan tendensinya tidak diperbaiki. Jadi disinilah meningkatkan produktivitas dari teman-teman chef dan accounting bekerja bersama untuk melakukan stock take mingguan. Nah, kalau di supermarket biasanya stock take-nya juga mingguan ataupun juga bulanan, saya minta dilakukan mingguan. Inilah perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh teman-teman dari mindset bulanan ke mingguan. Karena kalau dilakukan bulanan, data-datanya sudah basi. Nah itu teman-teman, jadi itulah tip membangun harga pokok penjualan yang kompetitif dari faktor internal. Jadi apa? Tadi saya ulangin satu lagi, ya. Sekali lagi, yaitu penjualan harga pokok itu, harga pokok penjualan dibangun dari beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian proses internal yang kuat itu harus ada standarisasi proses, standarisasi kontrol, standarisasi taking order, dan sebagainya. Semua terstandar. Kalau belum terstandar, silahkan mulai di standarisasi satu demi satu. Jangan menunggu sampai nanti besar. Nanti repot nanti.
Kemudian ada transparansi, berapa data yang dipakai, berapa penjualannya. Karena effectiveness dari HPP itu selalu dibandingkan berapa jualannya, berapa yang dipakai untuk proses produksinya. Jadi di situ yang kita lihat, dan kemudian yang sangat penting juga adalah membangun budaya stock take bersama mingguan. Ya, itu teman-teman. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi harga pokok penjualan yang kompetitif dari faktor eksternal? Nah, ini teman-teman, faktor eksternal itu juga cukup banyak. Nanti akan kita bahas di periode atau di season berikutnya. Namun demikian, saya bisa sedikit saja, setengah menit. Apa faktor eksternal itu? Yaitu adalah terutama dalam meningkatkan vendor supply chain management. Nah, itu nanti kita bahas di sesi berikutnya. Demikian teman-teman, tips untuk membangun harga pokok penjualan yang kompetitif, sehingga akan membantu restoran Anda, kafe Anda, ya, ataupun hotel Anda, ataupun juga pabrik Anda, ya, untuk lebih kompetitif dan mendapatkan margin yang lebih besar. Ingat, margin kita untuk F&B itu mestinya di antara 35% lah, ya, standarnya 35%. Demikian teman-teman. Nah, itulah proses-proses yang kita lakukan, dan itu biasa kami lakukan, kami sebut namanya diagnostic review. Diagnostic review adalah program kami untuk mereview proses-proses Anda dari penerimaan barang baku, ya, penyimpanannya, dan pengolahannya serta penyajiannya, apakah semua terkontrol dengan baik, terstandarisasi dengan baik, sudah transparan atau belum, dan dilakukan kontrol seminggu sekali. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kami siap mendampingi, ya, melalui program mentoring atau program pendampingan. Silahkan memberikan komen di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.